Bab 2113 Mentah 2218 tahap pertama berakhir. Tepat saat Gong Liangyu hendak menginjak, Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Setelah kebangkitan pertama tubuh surgawi Azure Dragon-nya, Xiao Chen dapat menahan lebih banyak kekuatan kuno yang berasal dari garis keturunan Great Desolate Aeon-nya. Ketika dia mengaktifkan garis keturunannya, dia langsung keluar dari tanah yang diresapi domain Dao Bumi. Secara bersamaan, 3 Dao Might melapisi tubuhnya. Bersama dengan garis keturunannya, dia menghancurkan pengekangan yang dilakukan Earth Dao pada gerakannya. Setelah bertarung dengan telur hitam putih dan dipermalukan selama 4 tahun, Xiao Chen tidak asing dengan domain Dao. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat domain Dao Bumi, dia yakin dia memiliki peluang 70% untuk memecahkan domain Dao Bumi ini. Xiao Chen belum pernah melakukannya sebelumnya karena waktunya terbatas. Dia harus menunggu kesempatan terbaik untuk bergerak. Namun, Gong Liangyu terlalu berhati-hati. Meskipun Gong Liangyu telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dia masih belum santai. Sikapnya yang dingin dan tanpa emosi mengilhami keputusasaan. Xiao Chen tidak menyerah. Dia terus menunggu. Sekarang, kesempatan ini akhirnya muncul dengan sendirinya. Gong Liangyu yang merasa pertarungan ini sudah berakhir, sedikit rileks sejenak. Auranya yang sempurna dan tanpa cacat menunjukkan beberapa celah. Mari kita bertarung habis-habisan sampai akhir. Gambar 10.000 naga, tinju naga tertinggi. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan lukisan 10.000 naga terbang yang luas, tak terbatas, jauh, dan buram muncul. Dia langsung mengeksekusi naga tanpa pemimpin dari tinju naga tertinggi. 10.000 naga melonjak dan meraung. Dengan dukungan garis keturunannya, kekuatan tinju naga tertinggi mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, aura Xiao Chen menekan Gong Liangyu untuk pertama kalinya. Gong Liangyu menghadapi bahaya tanpa kebingungan. Dia pindah kembali untuk membeli dirinya lebih banyak waktu untuk datang dengan rencana untuk menangani hal ini. Namun, bagaimana mungkin Xiao Chen mengizinkan Gong Liangyu melakukannya? Saat dia menyerang, dia menggunakan tinju naga tertinggi, teknik bela diri ofensif terkuat dari ras naga. Energi inti sejati Xiao Chen menyembur, dan darah panasnya melonjak. Dia meninju di tengah auman naga yang besar, dan 10.000 naga menyerang. 10.000 gambar naga tampak nyata. Mereka membawa kebanggaan dan darah panas Xiao Chen, mengaum dan menghujani Gong Liangyu tanpa henti. Ekspresi Gong Liangyu tidak berubah, tetap tidak bingung. Tangannya bergerak terus-menerus, membentuk banyak gambar pedang yang padat dan berat. Dia terus menghancurkan gambar naga yang terbang ke arahnya. Namun, Xiao Chen mengaktifkan garis keturunannya pada saat ini. Dengan kekuatan penuh, kekuatannya tidak lebih lemah dari Peak Sovereign Personage manapun untuk waktu yang singkat. Selanjutnya, Xiao Chen memiliki gambar 10.000 naga yang mendukungnya. Meskipun Gong Liangyu bertarung dengan kuat, Xiao Chen masih mendorongnya mundur selangkah demi selangkah. Tidak ada yang bisa mengharapkan ini. Xiao Chen memaksa kembali Gong Liangyu, ahli terkuat dari alam rahasia 97. Orang yang membantai semua peserta sejauh 500.000 kilometer. Ekspresi Gong Liangyu tidak berubah, tetapi niat membunuhnya tumbuh secara signifikan. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Mari kita lihat berapa lama ledakan liar Anda bisa bertahan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berbenturan langsung dengan Xiao Chen. Gong Liangyu merasa sangat kesal, tetapi dengan kecerdasannya yang mengejutkan, dia menekan semua impuls gegabahnya dan mempertahankan ketenangannya yang luar biasa. Tinju naga tertinggi adalah salah satu dari 3 teknik tinju ofensif teratas di dunia. Dia tidak bisa berbenturan langsung, untuk saat ini. Memerintah naga, Xiao Chen meraung, dan naga mengamuk menjadi diam. Keganasan dan kekerasan sebelumnya langsung lenyap. Apakah sudah berakhir? Gong Liangyu ragu. Apakah serangan Xiao Chen sudah berakhir? Namun, pemikiran ini hanya berlangsung sesaat sebelum ekspresi Gong Liangyu berubah. The Dragon Might di sekitarnya berkumpul di Xiao Chen, membuat aura dan momentum Xiao Chen meningkat secara eksplosif tanpa gangguan. Udara menindas yang diberikan Xiao Chen terasa sangat menakutkan. Dia seperti naga Great Desolate Aeon kuno yang mengaum pada Gong Liangyu. Bang! Setelah menerima pukulan ini, Gong Liangyu merasakan organ dalamnya pecah saat serangan itu membuatnya mundur sejauh 50.000 kilometer. Naga surgawi yang menyesal, mengamuk di surga yang tidak adil. Tuan dunia, hanya aku yang tertinggi. Tanda pisah. Ini adalah tinju naga tertinggi. Dia berhasil berlatih tinju naga tertinggi. Mengapa kota naga leluhur tidak membawanya? Ya dewa, ini benar-benar hidup untuk menjadi salah satu dari 3 teknik tinju paling ganas.
Bahkan Gong Liangyu tidak berani berbenturan secara langsung. Pembalikan pada layar cahaya untuk Secret Realm 97 membuat semua peserta zona Desolate City dan Sovereign Emperors bersemangat. Gong Liangyu menerima pukulan demi pukulan. Dia menggertakkan giginya saat dia terus terlempar ke belakang. Adegan seperti itu mengilhami kegembiraan, menggetarkan hati seseorang. Tanda pisah. Setelah Xiao Chen dengan mulus mengeksekusi seluruh rangkaian tinju naga tertinggi, darah keluar dari bibir Gong Liangyu. Sekarang, Gong Liangyu telah terbang 500.000 kilometer, didorong kembali ke wilayah 10 besar lainnya. Mati untukku. Setelah menahan seluruh rangkaian tinju naga tertinggi, Gong Liangyu yang sangat cemberut mengambil kesempatan yang muncul setelah cahaya tinju Xiao Chen menghilang. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Gong Liangyu tidak bisa lagi mentolerir ini. Dia tidak bisa mengizinkan Sovereign Personage berusia 47 tahun untuk terus menundanya. Setelah dipaksa ke keadaan seperti itu, dia tidak berani membayangkan apa yang dipikirkan oleh pembangkit tenaga listrik di zona pengujiannya tentang dia. Setelah menahan serangan terakhir tinju naga tertinggi, Gong Liangyu, yang telah ditekan untuk waktu yang lama, benar-benar meletus, menjadi panik dan mengamuk. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, dan bayangan puncak kuno muncul dari belakangnya. Puncak menjulang-menjulang. Gong Liangyu mendorong domain dao buminya hingga batasnya. Namun, saat itu tampak seperti puncak gunung akan membubung ke langit, Xiao Chen mendengus dingin saat dia mengeksekusi Dharmic Wall, keterampilan sihir Sekte Buddha. Sosok Xiao Chen bergetar, lalu membesar, mencapai ketinggian 3.000 km. Gong Liangyu mendongak, tertegun. Yang dilihat Gong Liangyu hanyalah kaki seperti gunung yang menginjaknya. Retakan, retakan. Xiao Chen menghancurkan gambar gunung yang menjulang di belakang Gong Liangyu dengan satu langkah. Gemuruh. Ketika Xiao Chen menginjak, dia menghancurkan gunung-gunung di sekitarnya dan mematahkan tanah. Tanda pisah. Ledakan, 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 ledakan. Di tengah guntur yang keras, gunung-gunung runtuh, dan pemandangan di layar cahaya bergetar terus-menerus. Semua orang melihat adalah kaki kolosal tanpa ampun menginjak-injak lagi dan lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang, membuat mereka tercengang. Semua orang mengatakan bahwa Gong Liangyu tanpa ampun, dingin, dan tanpa emosi. Namun, ketika Xiao Chen menunjukkan sisi kejamnya, itu bahkan lebih mengejutkan dan menusuk tulang. Setelah diinjak berkali-kali, yang lain akan merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga mereka menginginkan kematian. Tokoh berdaulat biasa akan dihancurkan menjadi pasta. Mengatakan bahwa pemandangan di alam rahasia adalah salah satu langit yang runtuh dan tanah yang hancur tidak berlebihan. Ini membuat semua peserta di zona Desolate City ketakutan. Dalam 7 detik, Xiao Chen menginjak 100 kali. Setelah 100 langkah berakhir, dunia Dharma berakhir. Xiao Chen mengungkapkan bentuk aslinya dan melayang di udara. Cahaya keemasan di matanya sudah redup. Waktu untuk aktivasi garis keturunannya mendekati akhir. 10.000 pedang kembali ke hati. Gong Liangyu, yang diperkirakan semua orang akan terluka parah, mengeksekusi gerakan pembunuhannya begitu dunia Dharmic Xiao Chen berakhir. Sosok menyedihkan yang penuh luka dan dengan rambut acak-acakan keluar dari tumpukan batu. Cahaya gemerlap, menyilaukan seperti matahari, keluar dari dada Gong Liangyu. Pada saat berikutnya, 10.000 cahaya pedang keluar dari dadanya. 10.000 gambar pedang semuanya berlumuran darah. Setiap gambar pedang berisi setetes darah hati Gong Liangyu. Langkah pembunuhan yang mengerikan membuat semua pembudidaya yang menonton layar cahaya menghirup udara dingin. Ini jelas merupakan kartu truf yang disiapkan Gong Liangyu untuk tahap kedua. Namun, Xiao Chen memaksanya untuk mengeksekusinya di tahap pertama. Oh tidak, kekuatan teknik rahasia ini sudah menyaingi serangan biasa dari Kaisar Berdaulat Vena Surgawi. Ketika Kaisar yang berdaulat di surga berbintang di atas kota sunyi melihat Gong Liangyu menjalankan teknik rahasia yang menakutkan ini di alam rahasia, mereka mengenali kehebatan 10.000 pedang yang kembali ke hati. Jika Xiao Chen tidak mengakui kekalahan dan meminta roh alam untuk mengirimnya keluar, dia mungkin akan mati karena 10.000 pedang kembali ke hati ini. Ketika Xiao Chen tidak menunjukkan niat untuk mengakui kekalahan, rasa jijik melintas di mata Gong Liangyu saat dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak mengakui kekalahan. Kalau begitu, kamu bisa mati." Diagram api Taiji Yin Yang. Sebuah lukisan muncul di tangan Xiao Chen. Kemudian, dia melemparkannya ke udara tanpa tergesa-gesa. Ketika lukisan itu terbentang, cahaya keemasan yang menusuk dan menyilaukan memenuhi udara. Diagram api Taiji Yin Yang yang luas dan tak terbatas menutupi langit, menyebar ke seluruh alam rahasia. Tidak peduli di mana seseorang berada di Secret Realm 97,
seseorang dapat melihat pemandangan yang mengejutkan ini jika ia melihat ke atas. Api sejati asal semesta dan api surgawi salju surgawi berubah menjadi ikan yin-yang, saling mengejar dalam lingkaran di langit alam rahasia. Suara mendesing. Diagram api Taiji Yin-Yang yang luas ini jatuh tepat ke arah Gong Liangyu saat Xiao Chen menunjuk dengan satu jari. 10.000 lampu pedang berlumuran darah memantul kembali, tidak mampu menembus lukisan ini. Bagaimana bisa seperti ini? Gong Liangyu menunjukkan keraguan di wajahnya untuk pertama kalinya sejak memulai pertarungan, tertegun sejenak. Dia tidak menyangka kartu trufnya yang pasti membunuh tidak berguna melawan Xiao Chen. Pada saat Gong Liangyu pulih akalnya, lukisan itu telah turun dan menyelimuti dirinya. Taiji meledak. Xiao Chen meraih dengan tangan kanannya, dan diagram api Taiji Yin yang meledak. Nyala api yang mengerikan mungkin terpancar. Banyak peserta gagal menghindar tepat waktu dan tewas di tempat. Ledakan itu mengubur Gong Liangyu jauh di dalam puing-puing, batu pecah, dan debu, status hidupnya tidak diketahui. Pada saat ini, cahaya keemasan di mata Xiao Chen yang berjubah putih benar-benar menghilang. Kemudian, dia jatuh agak lemah ke tanah. Peserta yang tersisa, selamat. 100 peringkat teratas dari Secret Realm 97 telah ditentukan, semua yang selamat memenuhi syarat untuk berpartisipasi di tahap kedua. Petik 2. Sosok cahaya kecil muncul di hadapan semua orang di alam rahasia dan mengumumkan akhir panggung. Bab 2114 Row 2219 menangkap Fancy Inti Doyen. Tahap pertama telah berakhir. Di alam rahasia 97, Xiao Chen melihat peringkatnya, dia sekarang berada di peringkat 98. Gong Liangyu peringkat teratas masih berada di peringkat teratas. Dia sekarang memiliki 4 juta giok roh Dewa Vo. Dia belum mati. Xiao Chen melihat tumpukan besar batu yang hancur dan memasuki pemikiran yang mendalam. Dari unsur dao besar, emas, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan lainnya, dao besar bumi adalah yang paling tangguh. Yang disebut, sekokoh batu besar, atau, sekokoh gunung Tai, adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan para pembudidaya dao besar bumi. Selanjutnya, bumi adalah fondasi bagi banyak elemen Grid Dao. Banyak dao besar di dunia muncul dari dao besar bumi. Elemental Grid Dao sama-sama cocok. Namun, berkali-kali, seseorang harus mengakui bahwa para pembudidaya yang memahami Earth Grid Dao lebih merepotkan. Di antara unsur Grid Dao, Earth Grid Dao relatif lebih sulit untuk diolah. Gong Liangyu sangat luar biasa karena mendorong Earth Grid Dao-nya ke domain Dao. Hancur, tumpukan batu di depan tumpah seperti air, dan Gong Liangyu perlahan muncul darinya. Peserta Gong Liangyu, selamat. Anda berada di peringkat ke-13 secara keseluruhan di tahap pertama. Petik 2. Peringkat ke-13 secara keseluruhan. Artinya Gong Liangyu tidak akan diunggulkan pada tahap kedua. Ini merupakan pukulan yang signifikan baginya, dia telah bertekad untuk masuk 10 besar. Kamu harus merayakan keberuntunganmu. Panggungnya sudah selesai. Gong Liangyu menatap Xiao Chen dengan dingin. Ini semua karena orang ini. Jika bukan karena Xiao Chen, saya mungkin akan berhasil masuk 10 besar. Memang, ketika garis keturunan Grid Desolate Aeon Xiao Chen dinonaktifkan, panggung berakhir. Kamu terlalu banyak berpikir. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Tidak peduli seberapa beruntungnya saya mendapatkan hasil ini dengan melakukan yang terbaik dan bertahan. Keberuntungan Xiao Chen tidak dapat disangkal. Namun, kegigihannya juga penting untuk hasil ini. Xiao Chen sangat menerima ini. Dia tidak merasa tidak puas atau kesal seperti yang dilakukan Gong Liangyu. Xiao Chen merasa berhasil memasuki tahap berikutnya dengan hasil yang cukup bagus. Ini adalah tes tingkat super tinggi untuk Sovereign Personage yang berusia di bawah 500 tahun, mengumpulkan lebih dari 1 juta Sovereign Personage dari seluruh Grid Thousand Realms. Tahap pertama menghilangkan lebih dari 900.000 peserta. Xiao Chen sudah merasa puas tidak tersingkir. Adapun menyalahkan hal-hal pada keberuntungan, itu akan menjadi perilaku yang agak kekanak-kanakan. Tanpa ketekunan dan usaha, bahkan jika Xiao Chen beruntung, dia tidak akan bisa menikmati keberuntungannya. Anda sebaiknya tidak bertemu saya selama tahap berikutnya. Gong Liangyu mendengus dingin saat niat membunuh melintas di matanya. Xiao Chen tersenyum tipis. Sekarang, dia tidak lagi menganggap Gong Liangyu begitu menakutkan. Jika Gong Liangyu benar-benar berpikir bahwa Xiao Chen melewati panggung dengan keberuntungan murni, maka dia mungkin tidak dapat menurunkan Xiao Chen ke keadaan yang menyedihkan lagi jika mereka bertemu satu sama lain selama tahap kedua. 100 orang yang tersisa di alam rahasia mulai tidak berwujud karena roh alam mengirim mereka keluar.
Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas saat dia muncul di platform Dao Surga berbintang Desolate City. Saat dia muncul, dia tiba-tiba menemukan bahwa sekelilingnya kosong. Para peserta yang tersingkir sebelumnya telah berinisiatif mengosongkan area untuk Xiao Chen dan peserta lain yang lulus. Selain Xiao Chen, hanya satu orang lain yang melewati tahap pertama di seluruh zona tes Desolate City. Yang lain semua harus melalui arena pecundang untuk mendapatkan slot terbatas setelah selamat dari banyak putaran pertempuran kejam. Namong Feng, pengikut dan murid Kaisar Berdaulat Xingge. Seseorang di samping menyapa Xiao Chen dan melaporkan namanya. Xiao Chen sedikit mengangguk dan berkata, Xiao Chen, pengikut Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Saat menyebut Kaisar Berdaulat Bunga Persik, tatapan aneh melintas di mata Namong Feng. Xiao Chen menemukan bahwa hanya Namong Feng dan dia yang telah melewati tahap pertama. Dia menemukan ini agak aneh. Zona uji Desolate City ini terlalu lemah. Namong Feng memandang Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, kota sunyi hanyalah sebuah hub. Tidak banyak ahli di sini, dan itu hanya dianggap rata-rata di tempat pertama. Kali ini, polarisasi tes ini agak parah. Zona uji di 3 dinasti menempati 60% slot. Zona uji khusus menempati 20%. Sebagian besar zona uji lainnya benar-benar musnah. Petik 2. Aliansi Surgawi adalah faksi super yang membentang di seluruh alam seribu besar. Namun, para ahli sejati sebagian besar berada di 3 dinasti yang menempati sebagian besar keberuntungan. Yang disebut zona khusus itu jauh dari Central Great Realm. Namun, karena berbagai alasan, energi spiritual alami dari wilayah luar ini tidak kalah dengan yang ada di alam besar pusat. Mereka bahkan memunculkan alam rahasia khusus dan bisa memelihara banyak ahli. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria tua berambut ungu itu terbang ke arah keduanya, bersama dengan kaisar yang berdaulat di atas tahta. Tuan Kota Sangguan tersenyum dan berkata, kalian berdua, selamat telah melewati tahap pertama. Aliansi Surgawi mengubah aturan pada menit terakhir. Saya pikir zona uji Desolate City akan musnah. Kaisar Berdaulat Xingge, Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Hadiah. Kaisar Berdaulat Bunga Persik dan Kaisar Berdaulat Xingge berdiri dan tiba di depan lelaki tua berambut ungu itu. Kemudian, mereka membungkuk hormat. Pengikut kalian berdua membantu zona uji Desolate City saya mendapatkan kemuliaan. Aku harus menghadiahi kalian berdua dengan pantas. Kaisar yang Berdaulat Xingge, saya menghadiahi Anda dengan 100 juta pil surgawi purba, 100 kristal sub ilahi, dan satu raja ramuan berusia 10.000 tahun, yang dapat Anda pilih di waktu luang Anda di paviliun harta karun. Kaisar yang Berdaulat Xingge mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Kristal sub divine, juga dikenal sebagai Peak Spirit Jades, sangat langka. Mampu mendapatkan 100 dari mereka disamakan dengan kekayaan besar untuk Kaisar yang berdaulat. Adapun pil surgawi purba, mereka biasanya bisa diabaikan. Namun, jumlah 100 juta benar-benar berbeda. Yang disebut Raja Ramuan berusia 10.000 tahun mengacu pada harta alam di atas usia 10.000 tahun. Ini adalah harta yang bisa memperpanjang umur seseorang. Kaisar berdaulat lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi iri. Hadiah untuk putaran ini jauh lebih murah hati dari sebelumnya. Namun, ini masuk akal setelah memikirkannya. Ada lebih dari 1 juta peserta, dan aliansi surgawi mengubah aturan pada menit terakhir. Tidak ada jumlah hadiah yang terlalu berlebihan untuk membawa pengikut yang bisa melewati tahap pertama. Jika tidak, jika zona uji kota Desolate telah musnah, Tuan Kota Sangguan akan sangat malu. Adapun Kaisar Berdaulat Bunga Persik, haha. Saya tidak tahu bagaimana memberi Anda hadiah kali ini. Untuk berpikir bahwa Anda membawa seorang jenius iblis yang kuat. Dia baru berusia 47 tahun, namun dia sudah memahami martial and soul sebagai satu. Untuk berpikir bahwa dia bahkan berhasil melewati tahap pertama. Anda telah memberi saya kejutan yang luar biasa. Petik 2. Saat lelaki tua berambut ungu itu memandang Kaisar Berdaulat Bunga Persik, dia secara alami tersenyum. Tuan Sangguan, Anda melebih-lebihkan, jawab Kaisar Berdaulat Bunga Persik dengan sopan. Pria tua berambut ungu itu tertawa terbahak-bahak, saya tidak melebih-lebihkan. Sebelumnya, beberapa doyens inti aliansi surgawi bertanya kepada saya tentang Xiao Chen. Satu menunjukkan bahwa dia bersedia membawa Xiao Chen langsung ke aliansi surgawi. Itu benar-benar mengejutkan saya. Ini belum pernah terjadi dalam lebih dari 10.000 tahun saya telah memerintah Desolate City. Hahaha. Banyak kaisar yang berdaulat pecah dalam diskusi yang bising, semuanya merasa terkejut. Orang-orang seperti lelaki tua berambut ungu itu hanyalah doyen, bahkan bukan doyen inti. Namun,
Pria tua berambut ungu itu memiliki posisi yang agak istimewa, dia memerintah Desolate City. Meskipun dia hanya seorang doyen, pada kenyataannya, status dan otoritasnya tidak lebih rendah dari seorang doyen inti. Doyens dari daerah lain sebagian besar adalah 9 kaisar berdaulat. Saat itu, Kaisar Berdaulat Bunga Persik memiliki kesempatan untuk menjadi doyen juga. Namun, Kaisar Berdaulat Bunga Persik tidak terlalu peduli dengan otoritas, jadi dia pensiun. Kaisar yang berdaulat Singde saat ini melakukan yang terbaik untuk naik pangkat, ingin menjadi aliansi surgawi doyen. Kaisar yang berdaulat Singge dan muridnya Nangong Feng menunjukkan kecemburuan dan keterkejutan di wajah mereka. Memikirkan bahwa ada doyen inti yang sangat memikirkan Xiao Chen. Itu adalah keberuntungan yang tidak bisa didapat bahkan dalam beberapa kehidupan. Nangong Feng bahkan tidak berani memimpikannya. Kaisar yang berdaulat Singge merasa sangat tertekan. Jika Xiao Chen adalah muridnya, kontribusi ini bisa membuatnya menjadi doyen. Memikirkan hal baik seperti itu terjadi pada Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Tidak peduli bagaimana Sovereign Emperor Singge memikirkannya, dia tidak bisa merasa bahagia. Kaisar Berdaulat Bunga Persik merasa sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan inti doyens untuk memperhatikan Xiao Chen. Di masa lalu, Kaisar Berdaulat Bunga Persik hanya selangkah lagi untuk menjadi doyen. Oleh karena itu, dia sangat menyadari kekuatan mengerikan dari doyens inti, yang berada di atas doyen biasa. Inti doyens memiliki wewenang untuk membawa para murid yang menarik perhatian mereka ke dalam aliansi surgawi secara langsung. Namun, otoritas tersebut hanya dapat digunakan sekali atau dua kali. Aliansi surgawi adalah faksi super yang terdiri dari banyak asosiasi pedagang puncak. Demi memastikan kelangsungan hidupnya, aturan ketat diperlukan. Ujian aliansi surgawi adalah salah satu perhatian utama yang paling ketat. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan doyens inti dapat menggunakan otoritas khusus seperti itu paling banyak 2 kali. Kesediaan inti doyen untuk menggunakan otoritas khusus yang terbatas ini pada Xiao Chen membuktikan bahwa dia sangat memikirkan Xiao Chen. Xiao Chen mungkin tidak memahami nilai di balik ini, tetapi Kaisar Berdaulat ini memahaminya. Xiao Chen, apa yang kamu inginkan? Jika Anda mau, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam tahap kedua untuk secara resmi memasuki aliansi surgawi, kata lelaki tua berambut ungu itu dengan nada netral sambil menatap Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen berbicara, Kaisar Berdaulat Bunga Persik dengan cepat bertanya, Tuan Sangguan, bolehkah kita mendiskusikan ini terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan? Pria tua berambut ungu itu berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, setelah itu, saya secara pribadi akan memberi Anda informasi tentang inti doyen itu. Petik 2. Terima kasih, Tuan Sangguan. Dengan aba-aba Kaisar Berdaulat Bunga Persik, Xiao Chen memberi hormat dan membungkuk juga, berterima kasih kepada lelaki tua berambut ungu itu. Pria tua berambut ungu memandang peserta lain dan berkata, tahap kedua akan berlangsung 10 hari kemudian. Jika Anda ingin mengambil bagian dalam arena pecundang, buat persiapan Anda. Itu juga 10 hari kemudian. Jika Anda tidak mau melakukan itu dan masih memiliki Faux God Spirit Jades pada Anda dapat menukarnya dengan sumber daya yang Anda butuhkan di Desolate City. Terima kasih banyak, Tuan Sangguan. Bab 2115 Row 2220, kembali ke Tanah Bulan Darah. Setelah lelaki tua berambut ungu itu selesai berbicara, dia pergi dengan sekelompok eselon atas Desolate City. Tahap pertama dari tes ini telah berakhir. Brother Peach Blossom benar-benar beruntung. Saya telah membawa lebih dari 10 orang ke aliansi surgawi, bekerja keras selama lebih dari 1000 tahun, namun saya masih tidak dapat dibandingkan dengan Anda membawa murid yang baik, kata Kaisar Berdaulat Singge dengan nada aneh setelah berjalan. Kaisar Berdaulat Bunga Persik tersenyum dan berkata, saya memang beruntung. Selamat tinggal, kalau begitu. Saya masih memiliki hal-hal untuk didiskusikan dengan Xiao Chen mengenai undangan inti doyen. Petik 2. Setelah melihat ketidakpedulian Kaisar Berdaulat Bunga Persik dan mendengar penyebutan pendapat tinggi inti doyens tentang Xiao Chen, Kaisar yang berdaulat Singge merasa memberontak di dalam hatinya. Dia tidak bisa marah bahkan jika dia mau, hanya bisa meluapkan rasa frustrasinya. Tak lama setelah itu, Peach Blossom Sovereign Emperor dan yang lainnya kembali ke Desolate City menggunakan Starry Heavens Dao Platform. Kaisar Berdaulat Bunga Persik menemukan tempat tinggal di tepi laut melimpah untuk penginapan. Ketika jendela terbuka di lantai atas paviliun tertinggi di kediaman, orang bisa melihat laut melimpah yang luas, megah, dan cerah. Pada saat ini, Kaisar Berdaulat Bunga Persik dan Xiao Chen bertemu sendirian di paviliun. Yang lain sudah mundur. Xiao Chen, apakah kamu tahu mengapa aku tidak terburu-buru agar kamu setuju dengan Lord Sangguan di platform Dao?
Merasa ragu, Xiao Chen menjawab, saya tidak tahu. Kaisar berdaulat bunga persik berjalan ke jendela dan melihat ke laut yang meluap. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, di bawah kepala aliansi dan wakil kepala aliansi, otoritas aliansi surgawi ada di tangan para doyens inti. Menangkap perhatian doyen inti sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh banyak orang. Saya takut Anda akan terlalu bersemangat dan tidak dapat membuat keputusan. Oleh karena itu, saya ingin Anda tenang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan, sehingga Anda bisa mengikuti kata hati Anda. Xiao Chen memikirkannya. Saat itu, dia memang terpengaruh secara emosional. Ribuan mata tertuju padanya. Ketika dia mendengar berita gembira seperti itu, emosinya sangat berfluktuasi. Ada juga alasan lain. Menarik perhatian doyens inti mungkin bukan hal yang baik. Merasa bingung, Xiao Chen bertanya, bagaimana bisa? Kaisar berdaulat bunga persik menatap Xiao Chen dalam-dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjelaskan dengan serius, berbeda dengan faksi super lainnya, aliansi surgawi adalah kumpulan asosiasi pedagang puncak. Struktur internalnya jauh lebih rumit dibandingkan dengan faksi super lainnya. Ini jauh lebih kacau daripada faksi super mapan seperti Istana Dewa Bela Diri, Sekte Asal Semesta, Kuil Roh Tersembunyi, dan Tanah Suci Surga yang mendalam. Ada berbagai macam orang di sana. Tidak semua orang di sana adalah orang baik. Persaingan antar fraksi internal cukup ketat. Awalnya, hal-hal ini tidak relevan bagimu. Saya lebih suka Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk memasuki aliansi surgawi. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat, dan Anda akan menikmati lebih banyak kebebasan. Sederhananya, jika Anda masuk dengan mengandalkan rekomendasi inti doyen, bagaimana Anda bisa pergi ketika Anda ingin di masa depan ketika Anda masih berutang budi? Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin akan terlibat dalam konflik antar faksi, ditarik lebih dalam ke dalamnya. Pada saat itu, Anda mungkin tidak dapat pergi meskipun Anda menginginkannya, itu akan lebih bermasalah. Kata-kata Kaisar berdaulat bunga persik tampaknya mengandung makna tersembunyi. Rupanya, dia telah mundur ke Peach Blossom City saat itu karena dia dipaksa keluar karena suatu alasan. Kaisar berdaulat bunga persik tidak ingin Xiao Chen berakhir seperti dia. Untungnya, dia masih baik-baik saja. Paling tidak, dia sudah pensiun dan bisa dianggap semi tersembunyi. Dia tidak lagi peduli tentang masalah aliansi surgawi. Kaisar berdaulat bunga persik tahu bahwa Xiao Chen memilih untuk bergabung dengan aliansi surgawi karena memberi lebih banyak kebebasan. Jika Xiao Chen akhirnya terbelenggu, dia mungkin menjadi frustrasi. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berpikir keras. Kata-kata Kaisar berdaulat bunga persik membuatnya tenang sepenuhnya. Memang, itu akan menjadi kerugian jika dia tidak bisa meninggalkan aliansi surgawi di masa depan karena bantuan ini. Tidak ada terburu-buru. Belum terlambat bagi kita untuk memutuskan setelah aku tahu inti mana yang doyen berikan undangan. Ada banyak doyens inti netral di aliansi surgawi. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Terima kasih banyak, Tuan Kota, kata Xiao Chen sambil memberi hormat. Tidak apa-apa. Anda dapat menarik diri terlebih dahulu dan membuat persiapan Anda. Siapa tahu, Anda mungkin perlu berpartisipasi dalam tahap kedua 10 hari kemudian. Petik 2. Namun, Xiao Chen tidak pergi. Dia menunjukkan beberapa keraguan di wajahnya seolah-olah dia masih ingin mengatakan sesuatu. Kaisar berdaulat bunga persik bertanya, apakah ada yang lain? Ya, saya ingin meminjam pil surgawi purba dari Tuan Kota. Xiao Chen selalu tegas, dia jarang ragu. Namun, dia merasa agak malu meminjam pil surgawi purba. Berapa banyak? Setidaknya 30 juta pil surgawi purba. Kaisar berdaulat bunga persik mengangkat alisnya dan menghela nafas pelan. Kemudian, dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk meletakkan tangan di bahu Xiao Chen. Setelah beberapa saat, Kaisar berdaulat bunga persik mengungkapkan ekspresi pengertian. Ternyata kamu telah berada di kemacetan tahap kesempurnaan kecil selama hampir 2 tahun. Tubuh Anda adalah tubuh surgawi, dan jumlah sumber daya yang Anda butuhkan untuk melampaui batas Anda memang sangat besar. 30 juta pil surgawi purba mungkin tidak cukup. Bagaimana dengan ini? Saya akan meminjamkan Anda 50 juta pil surgawi purba, dan saya akan memberi Anda pil surgawi peringkat 7, pil pemecah awan. Dengan begitu, Anda lebih yakin untuk menembus tahap kesempurnaan agung. Kaisar berdaulat bunga persik dengan murah hati memberi Xiao Chen sumber daya tanpa ragu-ragu ketika dia memahami alasannya. Setelah jeda, Kaisar berdaulat bunga persik melanjutkan, jangan merasa bahwa Anda berutang budi kepada saya. Kami hanya saling membantu. Dengan mengajak Anda berpartisipasi dalam tes, saya lolos dari kritik karena tidak bertindak.
Selanjutnya, hadiah yang akan diberikan Lord Sangguan kepadaku tidak akan lebih rendah dari ini. Petik 2. Xiao Chen sedikit mengangguk. Namun, dia masih merasa bahwa dia berutang budi pada Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Tidak peduli apa, dia tidak bisa bergabung dengan ujian aliansi surgawi tanpa pihak lain. Selanjutnya, Kaisar Peach Blossom Sovereign dengan murah hati meminjamkan Xiao Chen 50 juta pil surgawi purba dan bahkan memberinya pil surgawi peringkat 7. Xiao Chen merasa kagum dengan kemurahan hati seperti itu. Namun, apakah kamu yakin ingin menerobos saat ini? Jika Anda gagal, Anda harus memulihkan diri selama setengah bulan. Pada saat itu, ujian aliansi surgawi akan berakhir. Kaisar Berdaulat Bunga Persik memandang Xiao Chen dengan serius. Xiao Chen menerima cincin penyimpanan yang diberikan Kaisar Berdaulat Bunga Persik kepadanya. Kemudian, dia menjawab dengan tenang, saya telah mengambil keputusan. Dengan kekuatan Gong Liangyu, dia hanya berada di urutan ke-13 teratas secara keseluruhan. Saat ini, saya merasa sulit untuk membela diri melawannya. Jika saya tidak berkembang, saya tidak akan memiliki banyak harapan untuk lulus ujian. Sangat baik, mengemudikan diri Anda ke sudut sebelum pertempuran besar. Anda mungkin juga mencoba. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengangguk dan secara pribadi mengirim Xiao Chen pergi. Setelah Xiao Chen kembali ke kamarnya, dia berpikir, 50 juta pil surgawi purba. Jika saya bekerja keras dan tidak mengalami pertemuan kebetulan, saya harus berjuang keras setidaknya selama 2 tahun untuk menghasilkan sebanyak itu. Haruskah saya menggunakan kesempatan ini untuk menembus lapisan ke-12 Purple Thunder Divine Incantation dalam satu semburan setelah menerobos ke Grid Perfection Sovereign Stage? Pada saat yang sama, saya dapat mencoba memahami domain Thunder Dao. Saber Dao Xiao Chen masih memiliki kekurangan, yang belum dia perbaiki. Namun, dia tidak ketinggalan Thunder Dao-nya. Dia menggenggam petir surgawi 5 elemen dan petir surgawi 10.000 kesengsaraan yang tersembunyi di lautan kesadarannya. Thunder Dao-nya tidak lebih lemah dari Saber Dao-nya. Dengan setiap lapisan yang diterobos Xiao Chen untuk mantra surgawi guntur ungu, dia harus mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan terakhir pasti akan sangat menakutkan. Namun, jika dia menyelesaikannya, pemahamannya tentang Thunder Dao akan mencapai tingkat yang baru. Dia mungkin bisa mencapai domain Thunder Dao. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Xiao Chen bisa mencapai Grid Perfection Sovereign Stage dan menguasai Thunder Dao domain dalam 10 hari. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Bahkan tanpa menggunakan kartu trufnya, Xiao Chen merasa memiliki peluang 60% untuk mengalahkan Gong Liangyu. Ranah kultivasi adalah yang kedua. Hal utama adalah domain Dao. Xiao Chen memiliki kerugian yang terlalu besar tanpa domain Dao. Gong Liangyu, yang menguasai domain bumi Dao, bisa tetap tak terkalahkan melawan Xiao Chen. Pada akhirnya, akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kaisar Berdaulat Bunga Persik benar. Jika saya mengandalkan Doyen Inti untuk memasuki aliansi surgawi, saya tidak akan memiliki kebebasan. Itu tidak sesuai dengan hatiku. Saya hanya bisa memegang inisiatif dengan mengandalkan diri saya sendiri. Sebuah cahaya cemerlang melintas di mata Xiao Chen. Pada saat ini, hatinya jernih. Setelah memikirkannya, dia merasa santai. Lebih penting lagi, Xiao Chen memiliki kebanggaan di hatinya. Semua orang berpikir bahwa dia masih muda dan akan merasa sangat sulit untuk lulus ujian aliansi surgawi. Karena semua orang berpikir bahwa dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memasuki aliansi surgawi, dia akan membuktikan bahwa mereka salah. Bahkan jika Xiao Chen baru berusia 47 tahun, dia juga bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk memasuki aliansi surgawi. Sementara seseorang masih hidup, seseorang harus memiliki kepercayaan diri yang tak terpadamkan. Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Prasasti alam semesta surgawi. Dengan pikiran, prasasti alam semesta surgawi terbang keluar dari tubuh Xiao Chen. Kemudian, dia memasuki prasasti. Platform Dao di Divine Universe Stella bahkan lebih besar dari platform Dao Starry Heavens Desolate City. Ada juga bulan darah di atasnya. Suara mendesing. Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki bulan darah. Kemudian, prasasti alam semesta surgawi menghilang dari ruangan. Tanda pisah. Sosok putih perlahan turun dari bulan darah di alam rahasia kota Azure Dragon kuno. Telur hitam dan putih bersemangat tinggi di atas istana kuno yang bobrok, saling membual tanpa henti. Black Egg mendongak dan berkata dengan agak bersemangat, lihat. Apakah telur-telur itu kembali? Petik 2. White Egg berbalik ke arah yang ditunjuk Black Egg. Haha, ini benar-benar telur-telur. Dia mungkin gatal untuk dipukul. Ayo, ayo, ayo.
Saya tidak sabar. Bab 2116 Row 2221 Kesengsaraan Petir Terakhir. Di Tanah Bulan Darah. Sebelum Xiao Chen mendarat, dia melihat telur hitam putih terbang ke arahnya. Itu belum lama. Kenapa kamu sudah kembali? Black Egg bertanya pada Xiao Chen setelah mereka mendarat, mendapati kepulangannya aneh. White Egg terkekeh, mungkinkah kamu benar-benar gatal untuk dipukuli? Xiao Chen berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan tandinganku. Jika ada yang dipukuli, itu adalah kalian berdua. Petik 2. Omong kosong. Ayo, ayo, ayo. Mari kita bertukar beberapa gerakan. Petik 2. Telur hitam putih segera menolak untuk tunduk. Mereka memasang posisi bertarung dan ingin melawan Xiao Chen di tempat. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai aku menerobos ke Grid Perfection Sovereign Stage dan memahami domain Dao sebelum melawan kalian berdua. Ketika kamu menjadi tokoh penguasa kesempurnaan hebat, kami dapat meningkatkan kekuatan kami menjadi tokoh penguasa puncak. Saat bekerja bersama, kami praktis tak tertandingi di antara tokoh berdaulat. Apakah Anda yakin ingin melawan kami? Kalau begitu. Petik 2. Telur hitam putih memberi Xiao Chen tatapan aneh. Mereka berdua memiliki kekuatan dari Dewa Vo, mereka akan selalu satu tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Kelaparan pertempuran melintas di mata Xiao Chen saat dia berkata dengan serius, begitukah? Saya akan menantikannya. Saya harap kalian berdua bisa memberi saya kejutan yang menyenangkan, kalau begitu. Petik 2. Semakin kuat telur hitam dan putih, semakin tinggi peluangnya untuk lulus tahap kedua dari ujian aliansi surgawi. Apakah kamu serius? Begitu sedikit waktu berlalu, dan Anda sudah mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Mungkinkah Anda sedang dikejar dan datang ke sini untuk bersembunyi? Xiao Chen melihat sekeliling dan memilih tempat untuk terobosannya. Dia menjawab dengan santai, saya meminjam sumber daya dan harus mengembalikannya di masa depan. Telur hitam putih merasa situasinya aneh ketika mereka melihat Xiao Chen pergi ke kejauhan. Jadi, mereka dengan lembut mendiskusikan ini. Dia terlalu terburu-buru. Aku ingin tahu apa yang dia alami di luar sehingga dia ingin menerobos ke tahap kesempurnaan agung sekarang. Petik 2. Benar, meskipun dia mencapai hambatan dari Small Perfection Sovereign Personage sejak lama, peluangnya untuk menerobos akan jauh lebih tinggi jika dia menetap dan memperkuat kekuatannya selama beberapa tahun. Petik 2. Kalau begitu mari kita tunggu. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa pada telur-telur. Kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan. Ada risiko untuk menerobos ke tahap kesempurnaan besar. Jika salah satu gagal, dia harus memulihkan diri setidaknya selama beberapa bulan. Paling buruk, kultivasi seseorang bisa mundur. Ada banyak ahli dan orang kuat dalam ujian aliansi surgawi. Xiao Chen mendorong dirinya ke sudut dan mempertaruhkan segalanya untuk ini. Bagaimanapun, tidak ada kata mundur. Jika Xiao Chen tidak maju ke tahap kesempurnaan besar dan menguasai domain Dao, dia tidak akan memiliki harapan untuk lulus ujian aliansi surgawi. Karena begitu, Xiao Chen mungkin juga bertaruh untuk itu. Menerobos di Tanah Bulan Darah lebih sulit daripada di luar karena energi spiritual di sana jauh lebih tipis. Namun, keuntungannya terlihat jelas. Itu tenang dan terisolasi. Tidak peduli seberapa besar keributan itu, Xiao Chen tidak perlu takut. Setelah memilih tempat, dia meletakkan formasi pengumpulan roh. Kemudian, dia melambai dengan santai, dan lebih dari 10 juta pil surgawi purba segera menyelimuti formasi. Energi spiritual padat menyebar. Namun, formasi pengumpulan roh menyerap semuanya, tidak membiarkannya sia-sia. Sosok Xiao Chen melintas saat dia memasuki pusat formasi. Pil surgawi purba melayang di sekelilingnya. Dia memejamkan mata dan duduk bersila, perlahan mengedarkan energinya. 10 juta pil surgawi purba tenggelam dalam sekejap, memasuki formasi pengumpulan roh. Kemudian, formasi menekan dan memurnikan energi spiritual saat mengalir ke Xiao Chen, mengisi gelombang demi gelombang. Energi spiritual mengalir melalui meridian Xiao Chen seperti banjir bandang binatang buas, memancar dan bergolak. Tubuh fisik Sovereign Personage biasa tidak dapat menahan dampaknya, namun, Xiao Chen dapat dengan mudah melakukannya karena dia telah memperoleh tubuh surgawi. Dia dengan tenang membiarkan tubuh fisiknya menanggung dampaknya dan menarik energi spiritual ke inti primalnya. Dalam budidaya pembudidaya, inti primal adalah sebuah wadah. Yang disebut terobosan adalah, sederhananya, memperbesar wadah dan membuatnya lebih kokoh. Namun, pada kenyataannya, itu jauh lebih rumit. Setelah menerobos, tidak hanya seseorang dapat mengandung lebih banyak energi esensi sejati, tetapi yang terpenting, kualitas energi esensi sejati juga akan berubah, menjadi lebih murni dan lebih padat.
Energi esensi sejati adalah dasar dari teknik bela diri, teknik kultivasi, dan teknik rahasia. Dalam keadaan di mana dua orang memiliki alam kultivasi yang sama, teknik kultivasi yang sama, teknik bela diri yang sama, dan teknik rahasia yang sama, jika kualitas energi esensi sejati mereka berbeda, akan ada perbedaan kekuatan yang mencolok. Ada 4 substages di Sovereign Stage. Setiap terobosan sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika Xiao Chen tidak memiliki bakat luar biasa, garis keturunan Great Desolate Aeon, dan tubuh surgawi yang diperoleh, dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap kesempurnaan besar dalam waktu 4 tahun. Waktu merangkak oleh terobosan Xiao Chen ke Great Perfection Sovereign Stage tidak berjalan mulus. Hanya dalam 2 hari, dia sudah menggunakan 30 juta pil surgawi purba. Sementara itu, dia menghadapi banyak bahaya. Kulitnya menjadi cerah, lalu tiba-tiba gelap, dan kekuatan hidupnya sedikit melemah. Ini mengkhawatirkan telur hitam dan putih, yang menonton dari jauh, untuk sementara waktu. Saya perlu menggunakan Cloud Breaking Pill. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan memasukkan pil pemecah awan peringkat 7, pil surgawi yang diberikan Kaisar Berdaulat Bunga Persik ke dalam mulutnya. Saat pil memasuki mulut Xiao Chen, rasanya seperti gumpalan api menyulut energi spiritual di tubuhnya. Intensitas energi spiritual langsung meningkat beberapa kali lipat. Setelah menggunakan Cloud Breaking Pill, Xiao Chen harus melakukan segalanya dan mempertaruhkan segalanya untuk ini. Kalau tidak, begitu momentum ini hilang, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia tidak akan bisa melanjutkan. Telur-telur ini benar-benar membuat orang lain khawatir, kata telur hitam agak cemas. Cara terbaik untuk menerobos adalah dengan menunggu semua kondisi dan waktu yang tepat. Tidak perlu memaksanya. Telur-telur bisa melakukan itu. Sayangnya, dia terlalu terburu-buru. Karena dia menggunakan sumber daya untuk memaksa terobosan, dia harus menanggung risiko ini, gumam White Egg. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran dalam nadanya. Meskipun kedua boneka tempur itu tidak berpikir dan tidak menahan diri ketika memukuli Xiao Chen, mereka telah berinteraksi dengannya selama beberapa tahun dan memiliki perasaan padanya. Karena itu, mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada Xiao Chen. Ledakan. Saat kedua boneka tempur itu mengobrol satu sama lain, kekuatan dan tekanan yang menakutkan meledak dari Xiao Chen, dan raungan naga dari tubuhnya bergema di sekitarnya. Aura Xiao Chen mengalami perubahan luar biasa, transformasi total. Pemeran kesempurnaan yang berdaulat hebat. Telur-telur berhasil. Telur hitam putih segera bersukacita. Sosok mereka melintas saat mereka bergegas maju untuk memberi selamat padanya. Meskipun Xiao Chen sudah mencapai kemacetan 2 tahun lalu, sudah memiliki akumulasi yang dalam, dan mendapat bantuan Cloud Breaking Pill, hanya ada peluang genap untuk berhasil menerobos, jadi prestasi ini layak untuk diberi selamat. Tunggu. Black Egg dengan cepat menarik White Egg kembali, dan mereka kembali bersama. Pada saat berikutnya, awan kesusahan menyatu di sekitarnya. Awan bergemuruh yang berkedip-kedip dengan lampu listrik muncul di atas Xiao Chen dan menyebar. Segera, awan petir hitam yang sangat menekan ini menutupi setengah langit tanah bulan darah. Awan petir bahkan menutupi bulan darah. Ranah rahasia kota Azure Dragon kuno berubah menjadi gelap gulita. Telur hitam putih berhenti hanya setelah bergerak jauh. Mereka berdua merasa kaget. Apa yang terjadi? Kesengsaraan kilat. Apa yang dilakukan telur-telur? Dia telah menembus tahap kesempurnaan agung. Untuk berpikir bahwa dia ingin melangkah lebih jauh. Ini mungkin semacam teknik kultivasi. Namun, mengapa kesusahan kilat ini terasa sangat kuat? Petik 2. Telur hitam dan putih bergumam dengan suara lembut. Mereka menemukan bahwa awan kesusahan di atas bukanlah awan kesusahan biasa. Awan kesengsaraan yang sangat kuat ini bahkan memicu keresahan dan ketakutan di dua boneka pertempuran. Itu bahkan menyimpan daya. Kesengsaraan kilat ini terlalu konyol. Petik 2. Seluruh tanah bulan darah tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Awan petir yang bergolak menyajikan pemandangan yang megah, tampak seperti mereka bisa menelan semuanya. Awan petir hitam tampak sangat padat, seperti lautan luas yang menggantung terbalik di langit, bergelombang dengan ombak. Xiao Chen perlu menyelesaikan kesusahan kilat ini untuk menembus lapisan ke-11. Begitu dia melakukannya, mantra surgawi guntur ungunya akan mencapai lapisan ke-12 dan tertinggi. Ini adalah kesengsaraan petir terakhir dari mantra surgawi guntur ungu. Xiao Chen berani mengambil kesengsaraan kilat ini hanya setelah mencapai tahap kesempurnaan agung. Jika dia menganggapnya sebagai sosok penguasa kesempurnaan kecil, dia tidak akan memiliki harapan untuk sukses sama sekali. Tiba-tiba, dua sambaran petir hitam melesat keluar dari langit, merobek kegelapan.
Mereka tampak seperti cakar ganas dari binatang buas di tengah awan petir, menyerang telur hitam dan putih. Bang! Baut petir hitam menghancurkan telur hitam dan putih. Potongan-potongan mereka yang hancur jatuh ke tanah. Ledakan. Itu belum berakhir. Dua sambaran petir lainnya jatuh dari langit menuju potongan-potongan yang hancur di tanah. Ini mengejutkan telur hitam dan putih, yang berpura-pura mati. Mereka dengan cepat direformasi dan melarikan diri. Ayo pergi. Telur hitam dan putih merasa ngeri saat mereka mundur dengan tergesa-gesa sampai ke tepi alam rahasia ini. Baru pada saat itulah telur hitam dan putih berhasil benar-benar lolos dari sambaran petir. Mengapa saya masih merasa cemas? White Egg menatap awan petir di langit dengan agak gugup. Kemudian, ia menatap Xiao Chen di tengah badai. Kesengsaraan kilat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat komposisi alam rahasia, itu tidak mungkin memiliki energi spiritual yang dikaitkan dengan petir yang menakutkan. Petik 2. Ini hanya bisa berarti bahwa teknik budidaya telur-telur menepi inti Tribulation Lightning of the Martial Epoch, mengabaikan keberadaan alam rahasia. The Desolate Slave Soul Reaper telah muncul di atas gerbang kota kuno Azure Dragon City di beberapa titik selama diskusi Black and White X. Itu menatap Xiao Chen dengan was-was. Tiba-tiba, patung Azure Dragon muncul di pegunungan kota Azure Dragon, di mana dao platform kuno berada. Patung Azure Dragon berenang di sekitar pegunungan, matanya yang cerdas mengamati awan petir dengan bingung. Gemuruh. Roh naga yang mengendalikan patung Azure Dragon kuno membuatnya bergerak terus-menerus sampai seluruh tubuhnya muncul dari pegunungan. Jiwa naga pengembara yang tak terhitung jumlahnya memasuki patung Azure Dragon. Pada saat berikutnya, tubuh kolosal patung itu membungkus seluruh kota Azure Dragon kuno. Bahkan ketika pasukan lapis baja emas menyerang, roh naga tidak bergerak. Namun, roh naga tampaknya takut akan kesusahan kilat ini, jadi ia mengeluarkan tindakan terakhirnya agar gelombang kejutnya tidak merusak kota Azure Dragon kuno.